Apapun gelar Anda, tentu Anda akan berpikir ribuan kali jika disarankan untuk melakukan pemasangan ring jantung. Lulusan apapun Anda, baik SMA, S1, S2, bahkan gelar profesor sekalipun, tentu Anda akan ragu apakah ring jantung yang merupakan benda asing aman berada di dalam tubuh atau justru malah berbahaya. Puluhan bahkan ratusan jurnal menunjukkan bahwa adanya ring tidak membuat jantung menjadi lebih baik dan justru menimbulkan masalah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alchemist Effect. Halo, saya dengan Dr. Ayu. Yuk tonton video ini sampai habis. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu kasus pasien di mana pasien ini mengalami penurunan daya pompa jantung atau ejection fractional setelah 1 tahun melakukan pemasangan ring jantung. Mari kita lihat. Hasil ehokardiografi menunjukkan bahwa terdapat penurunan nilai pompa jantung atau ejection fractional yang cukup signifikan, hingga 40,2%, di mana nilai normal seharusnya adalah 53 hingga 84%. Anda mungkin tidak akan merasakan efek dari nilai ejection fractional yang sedikit menurun. Namun, ketika fungsi jantung terus mengalami penurunan dan pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang, maka akan timbul masalah kesehatan yang serius. Jika ejection fractional kurang dari angka normal secara drastis, menunjukkan adanya kegagalan fungsi jantung akibat kematian otot jantung yang meluas. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa nilai pompa jantung atau ejection fractional pada pasien bisa menurun? Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu ejection fractional. Ejection fractional adalah salah satu cara untuk mengukur kemampuan daya pompa jantung pada saat berkontraksi dan memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ejection fractional diukur dari pemeriksaan ehokardiografi. Normalnya berada dalam kisaran 53 hingga 84%. Jika nilai ejection fractional menurun hingga di bawah 30%, maka akan terjadi akumulasi cairan atau edema pada kaki, kantung paru, dan rongga perut. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa nilai ejection fractional atau daya pompa jantung dapat menurun. Penyebab daripada penurunan nilai ejection fractional atau daya pompa jantung yaitu adanya plak aterosklerosis. Pembentukan plak-plak di dalam pembuluh darah atau aterosklerosis dapat mempersempit lumen pembuluh darah dan mengurangi suplai oksigen dan nutrisi ke daerah jantung. Pada tahap awal, berkurangnya aliran darah mungkin saja tidak menimbulkan masalah apapun. Namun karena plak terus menumpuk di pembuluh darah jantung, maka kemampuan jantung untuk memompa darah akan terganggu. Dan bila hal ini dibiarkan, maka akan menyebabkan kegagalan fungsi jantung dengan gejala seperti kaki bengkak, sesak nafas disertai batuk, tidur dengan lebih dari 2 bantal, dan berat badan naik secara drastis. Lalu, bagaimana caranya agar terhindar dari plak aterosklerosis? Kita harus tahu bahwa penyebab utama pembentukan plak aterosklerosis adalah kebiasaan makan yang buruk, jarang berolahraga, dan kebiasaan merokok. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Berikut adalah kebiasaan yang harus Anda lakukan agar terhindar dari pembentukan plak aterosklerosis. Yang pertama adalah berhenti merokok. Faktanya, zat kimia yang terkandung di dalam rokok dapat masuk ke dalam aliran darah sehingga menyebabkan peradangan dan lama-kelamaan akan terbentuk plak aterosklerosis. Yang kedua, menjalankan diet sehat. Anda dapat menjalankan pola hidup sehat dengan mulai mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, ikan, dan kacang-kacangan. Selain itu, batasi konsumsi natrium, makanan berlemak, hingga alkohol juga sangat penting untuk dilakukan. Yang ketiga adalah olahraga secara rutin. Dengan melakukan aktivitas fisik setiap hari seperti berolahraga, bersepeda, maka akan meningkatkan asupan aliran darah ke seluruh tubuh dan juga meningkatkan pembentukan pembuluh darah baru, serta menurunkan tekanan darah tinggi. Lalu,
Bagaimana medis konvensional mengatasinya? Medis konvensional memiliki metode untuk pengobatan penyakit jantung koroner, yaitu dengan pemasangan ring jantung. Ring jantung atau stent memiliki dua jenis, yaitu BMS atau bare metal stent dan DES atau drug eluting stent. Stent berjenis DES lebih unggul dibandingkan BMS karena DES dibekali oleh obat anti penolakan tubuh terhadap ring tersebut sehingga dapat bertahan 3 tahun pasca pemasangan ring. Namun, stent berjenis DES lebih mahal 3 kali lipat dibandingkan BMS. Namun ternyata, meskipun pasien sudah dilakukan pemasangan ring jantung, tetap ada resiko pompa jantungnya tidak mengalami perbaikan dan bahkan menyebabkan komplikasi ataupun efek samping yang berbahaya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada resiko terbentuknya penyumbatan pada ring yang terpasang atau disebut in-stent restenosis hanya 6 bulan pasca pemasangan ring jantung. Hal ini terjadi akibat adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti early elastic return atau recoil, vascular remodeling, dan neointimal hiperplasia. Selain itu, cairan kontras yang disuntikan pada saat pemasangan ring bersifat sangat toksik untuk ginjal. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan pada fungsi ginjal, bahkan meningkatkan seseorang untuk menjalani tindakan cuci darah. Lihat, apa yang terjadi setelah pemasangan ring jantung? Dari hasil angiografi, didapati adanya penyumbatan kembali pada ring yang terpasang atau in-stent restenosis di 3 titik pembuluh darah. Pada kasus selanjutnya, terdapat seorang pasien yang sudah dilakukan pemasangan ring jantung pada 2 titik pembuluh darah, yaitu pada pembuluh darah LAD dan juga pada pembuluh darah cabang RCA atau pada PDA. Dan ternyata pompa jantung sebelum dilakukan pemasangan ring hanya 35% saja. Setelah 1 tahun pemasangan ring, pompa jantungnya hanya bertambah 3% menjadi 38%. Hal ini membuktikan bahwa pemasangan ring jantung memiliki resiko dan efek samping yang berbahaya dan juga tidak meningkatkan pompa jantung secara efektif. Ring jantung jenis apa yang Anda gunakan? BMS atau DES? Sudah bisa berjalan 4 km setiap pagi tanpa keluhan nyeri dada dan sesak nafas? Sudah bisa lolos uji pemeriksaan treadmill test hingga MET 10? Pompa jantung Anda sudah normal di antara 53-77%? Kalau belum, saatnya Anda beralih ke program Cardiac Safe dari klinik Al-Kindi. Pasien berusia 56 tahun kembali berlari tanpa keluhan nyeri dada setelah menggunakan program Cardiac Safe. Hasil EKG kembali normal, pompa jantung dari 22,87% kembali normal menjadi 53,38%. Disarankan pasang ring tambahan atau justru disarankan operasi bypass? Tunda dulu. Buktikan kesembuhan Anda secara klinis dengan program Cardiac Safe. Share video ini ke kerabat yang sudah pasang ring tapi belum bisa berlari kencang. Ada pertanyaan? WhatsApp kami di nomor 0819 820 221. Selanjutnya, bagaimana cara untuk meningkatkan pompa jantung secara efektif? Yuk simak baik-baik. Sebelum menentukan penata laksanaan, terlebih dahulu dokter harus mendiagnosa sudah seberapa parahkah penyakit jantung yang diderita oleh pasien tersebut. Yang pertama adalah dengan tanya jawab atau anamnesis, lalu pemeriksaan fisik. Yang ketiga ada pemeriksaan penunjang seperti EKG, ehokardiografi, treadmill test, dan pemeriksaan laboratorium. Setelah dokter menentukan tingkat keparahan penyakit jantung pasien ini, barulah diberikan penata laksanaan sesuai dengan penyakit tersebut. Penentuan diagnosa merupakan kunci utama dalam menyusun penata laksanaan yang komprehensif sehingga memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Penata laksanaan penyakit jantung koroner di klinik Al-Kindi adalah dengan memperbaiki myocardial perfusion. Ada 2 pemeriksaan yang dapat dijadikan indikator. Yang pertama adalah ehokardiografi dan yang kedua adalah MPI atau myocardial perfusion imaging. Dengan pemeriksaan ehokardiografi dan MPI dapat melihat aliran darah mikro atau aliran darah ke pembuluh darah kecil yang ada pada jantung. Dari pemeriksaan eho, kita dapat melihat regional wall motion abnormality atau pergerakan dinding otot jantung. Jika tidak didapati adanya abnormalitas atau kelemahan pada dinding otot jantungnya dalam keadaan pasien sedang beraktivitas, maka dapat disimpulkan kondisi jantung pasien dalam keadaan sehat. Meskipun pada pemeriksaan angiografi didapati adanya penyumbatan di lebih dari 1 titik pembuluh darah
maka hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Namun sebaliknya, bila didapati adanya abnormalitas pada pemeriksaan regional wall motion abnormality berupa kelemahan pada dinding otot jantung pasien, namun pada pemeriksaan angiografi tidak didapati adanya penyumbatan yang signifikan pada arteri koroner, maka dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami gangguan mikrosirkulasi atau microcirculation impairment. Setelah menentukan diagnosa, barulah kami memberikan penata laksanaan. Klinik Alkindi memiliki 6 produk yang termasuk di dalam program Cardiac Safe untuk mengobati penyakit jantung koroner. Berikut fungsi obat tersebut. Bromkin berfungsi untuk menghancurkan trombus dan mendegradasi soft plaque yang ada di pembuluh darah dengan kandungan zat aktif yang mampu meningkatkan penghancuran gumpalan trombus dan meningkatkan aktivasi monosit dalam proses mencerna lemak yang menjadi penyebab penyumbatan. Noke mengandung senyawa lumbrokinase yang berfungsi sebagai agen angiogenesis sehingga mampu menumbuhkan pembuluh darah kolateral atau dikenal sebagai bypass alami. Ganodio Herb berfungsi meningkatkan daya angkut oksigen pada setiap sel darah merah untuk meminimalisir kematian sel otot jantung terhadap keadaan hipoksia miokardium yang terjadi akibat penyumbatan di pembuluh darah arteri koroner. Uncaria berfungsi untuk mencegah terbentuknya sel foam atau penyumbatan di pembuluh darah dengan cara melindungi LDL dari oksidasi radikal bebas. Uncaria juga memperbaiki elastisitas pembuluh darah jantung sehingga menjaga agar tidak terjadi penyumbatan jantung yang baru. Artosis, komposisi dari 48 nutrisi mampu bertugas sebagai bahan baku regenerasi sel jantung yang telah mengalami kematian akibat serangan jantung, sehingga meningkatkan ejection fractional dan fungsi jantung dapat kembali normal. Zulam, berfungsi untuk meningkatkan metabolisme kolesterol sehingga membantu menurunkan kadar kolesterol total, trigliserida, LDL, dan menaikkan HDL. Rehabilitatif mechanical therapy. Selain pengobatan dengan program Cardiac Safe, diperlukan juga terapi DPP atau diastolic pump pressure setelah 6 bulan pengobatan dengan program Cardiac Safe. Terapi DPP bertujuan untuk menumbuhkan pembuluh darah baru atau natural collateral arteries pada pasien dengan penyumbatan arteri koroner. Dengan cara meningkatkan perfusi darah pada miokardium melalui peningkatan aliran darah yang dimanipulasi pada fase diastolik. Alat ini bekerja dengan cara mengalirkan darah dari vena iliaca, vena femoralis, dan vena tibialis anterior dan posterior agar dapat memberikan volume darah balik lebih maksimal ke vena cava inferior, sehingga aliran darah yang mengisi jantung menjadi lebih maksimal. Tindakan tersebut akan mengakibatkan pompa ventrikel menjadi terangsang untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Pada keadaan ini, aliran darah yang dialirkan pada arteri koronaria akan mencapai batas maksimal sehingga menyebabkan semakin baiknya kondisi perfusi miokardium dan terbentuknya pembuluh darah baru atau angiogenesis. Berikut bukti keberhasilan pasien Alkindi yang telah menjalani program Cardiac Safe dan terapi DPP. Seorang laki-laki berinisial MD berusia 54 tahun datang ke klinik Alkindi dengan keluhan kaki bengkak, nafas tersengal-sengal, nyeri dada, dan berat badan mencapai 107 kg. Yuk lihat hasil paru-parunya melalui USG berikut. Tanda panah menunjukkan adanya cairan yang terdapat di kantung pleura atau selaput paru. Lalu, bagaimanakah gerakan otot jantungnya? Perhatikan hasil echo berikut ini. Tanda panah pada bagian 1, 5, dan 6 menunjukkan bahwa gerakan jantung tersebut mengalami kelemahan, sehingga tidak mampu melakukan kontraksi jantung. Hal ini terjadi akibat tersumbatnya pembuluh darah jantung yang membawa nutrisi ke otot jantung. Dari 6 segmen jantung, terdapat 3 segmen yang mengalami kelemahan. Lalu, bagaimana dengan pompa jantung pasien? Lihat tanda panah berikut. Didapati adanya penurunan pompa jantung atau ejection fractional dengan nilai 31,86%, di mana nilai normalnya adalah 53 hingga 84%. Lalu, apa yang terjadi setelah 1 bulan pengobatan rutin? Berat badan pasien menurun secara drastis sebesar 18 kg. Hal ini terjadi akibat pengeluaran cairan yang sebelumnya terakumulasi di bagian paru-paru dan kaki. Ini hasil pemeriksaan USG pleura atau paru. Tidak didapati gambaran hipoekoik
sebagai tanda tidak adanya cairan dalam kantung pleura. Sedangkan hasil pemeriksaan echonya tampak tanda panah pada bagian 1, 5, dan 6 yang semula mengalami kelemahan berhasil menjadi normal kembali. Seluruh bagian jantung dapat berkontraksi dengan baik. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi perbaikan mikrosirkulasi yang luar biasa pada seluruh bagian jantung. Yang awalnya terdapat 3 segmen dari 6 segmen yang mengalami kelemahan, kini seluruh 6 segmen dapat berkontraksi dengan kuat. Selain itu, pompa jantungnya juga mengalami kenaikan. Nilai ejection fraksional yang semula 31,86% naik menjadi 72,14% hanya dalam waktu 1 bulan. Ternyata, pengobatan herbal dengan dosis dan formula yang tepat dapat meningkatkan pompa jantung secara alami dengan cara meningkatkan perbaikan dari mikrosirkulasi dan menumbuhkan pembuluh darah baru dengan cepat. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa share video ini ke kerabat Anda atau keluarga yang mengalami keluhan dan masalah yang sama. Ada pertanyaan? Silakan tulis di kolom komentar atau hubungi customer care kami di nomor ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.